memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, yes, Lord. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yes. Kekudusan-Mu melingkupi. Yes. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh Come on church, katakan sekali lagi. Biar ini jadi pengakuan kita bahwa hanya Yesus juru selamat dalam hidup kita. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Dia Allah yang menjadikan kau ciptaan yang baru. Kita yang berdosa, hidup kita yang lama telah digantikan dengan hidup yang baru. Karena Yesus mengasihi-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. 2000 tahun yang lalu, tepat di waktu sekarang, tubuh Yesus tergantung di atas kayu salib. Tangannya harus menopang tubuhnya yang berat. Darah mengalir. Mari lihat mahkota durinya. Mahkota duri yang tertancap di atas kepalanya. Tangan dan kakinya yang terpaku. Bahkan punggungnya yang sudah hancur karena dicambuk berkali-kali. Mungkin untuk napas saja dia sudah susah. Tangannya berat untuk menanggung setiap beban tubuhnya. Dan ketika tubuhnya semakin merosot, dia harus angkat sedikit demi sedikit tubuhnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, mungkin ada tulang rusuknya yang patah. Karena ditendang,
karena dipukul. Darahnya sudah bercampur dengan air itu karena darahnya mungkin sudah habis keluar. Dan dia lakukan untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini kita peringati setiap kebaikan Yesus. Seringkali kita membesar-besarkan Natal, Bapak Ibu. Tapi tahukah bahwa Jumat Agung adalah bukti tertinggi terbesar dari kasih Yesus atas hidup kita. Dia mau mati bagimu. Dia mau berkorban bagimu. Dia mau gantikan hidup kita yang sia-sia. Dia berikan kita hidup yang baru. Karena dia mengasihi kita. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Nikmati setiap kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita sama-sama nyanyikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya
kasih Yesus. Hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada Tuhan. Kalau kami dibebaskan, kalau kami dipulihkan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi semua hanya karena kasih karunia-Mu. Kami mau katakan hari ini, semua karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan karena perbuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Katakan, ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri. Dengan darah yang mahal Dia selamatkan hidupmu. Segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Amin. Dia sudah tebus hidupmu yang sia-sia, hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Mari sama-sama katakan lagu ini. Kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib. Mari pandang salib Yesus. Aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri. Segalanya Kau mengangkat
Adakan namu. Mataku tertuju pada salib-Mu Tuhan. Mataku tertuju. Tempat pertukaran itu terjadi. Padamu. Amin. Segala yang baik, katakan. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju karena Padamu. sekali lagi katakan, sekali lagi katakan. Segala yang baik ada karenamu. Katakan. Mataku tertuju hanya padamu. Makasih Tuhan. Dalam mata kami selalu tertuju kepadamu. Hati kami, roh kami tertuju pada salib-Mu. Kami boleh rasakan Engkau Tuhan, pengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau tebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Karena Kau menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau dengar pesan-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah buat kami. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Katakan sekali lagi, segala yang baik dalam hidupmu, kesehatanmu, ekonomimu, finance, pekerjaanmu, keluargamu, semua ada karena Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik. Segala yang baik ada padamu.
enjoy in His presence. Come on, church. This is the time. This is the time. Hallelujah. Come on, sing a new song to God. Come on, sing a new song to Lord. Oh, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya.
yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat darah-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terlalu kami yang banyak, kami para pendosa, kami yang banyak melukai hati-Mu, kami yang hidup cuma mau-maunya kami yang hidup mau seenak perut kami. Tapi Engkau rela mati di kayu salib untuk tebus kami, untuk bawa kami kembali. Thank you Lord. Thank you Lord. Pengorbanan-Mu terlalu besar bagi kami. Darah-Mu terlalu mahal bagi kami. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Tapi Engkau melayakkan kami untuk kami menerima anugerah-Mu yang besar. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Holy Spirit, you are with us, with your people. Gloria takashigirahata kabra kashigirahata. Thank you Jesus. You are holy. You are holy. You are holy. Holy forever, Lord. Holy forever. Holy, holy. Oh, holy forever. Oh, Jesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukamu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus hidupmu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Wow, wow, wow. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupmu. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Come on, mari kembali kepada Tuhan. Come into His presence. Come into His presence. Come on church. Come on church. Hallelujah. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Seberapa dalam engkau jatuh, seberapa dalam engkau lari, tapi kasih-Nya mengejarmu. Kasih-Nya mengejarmu. Kasih-Nya mengejarmu. Oh,
you Lord for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you Jesus. The name above all names. King of all kings. Pagi ini kami memperingati Engkau. Pagi ini kami menghormati Engkau. Ada banyak orang di sana mungkin menggunakan waktunya untuk libur. Untuk liburan. Tidak salah. Tapi berbahagialah Engkau dan saya. Yang hari ini bisa ada di tempat ini. Datang untuk menghormati Dia. Untuk kematiannya di kayu salib untuk hidupmu. Untuk menebus keluargamu. Untuk menebus hidupmu yang kotor. Thank you Jesus. You are awesome in this place. And all the glory belongs to you. Honor, power forever, Lord. Thank you Jesus for your presence. Thank you Holy Spirit, you are with us, with your people. Di dalam namamu kami berdoa. Stay in His presence. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja menyampaikan pesannya buat saudara hari ini. Saudara yang siap untuk mendengar pesan Tuhan hari ini? Sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba bilang kiri kanannya. Ingat kasihnya. Bilang. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya. Wow. Kasih yang luar biasa. Sudah siapkan. Hari ini kita sedang. Bahkan di seluruh dunia gereja. Memperingati. Kematian Kristus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Jumat Agung. Tapi entah somehow gimana. Tiba-tiba muncul. Dulu waktu lagi saya kecil. Saya gak tahu ada kalimat ini ya. Ada kata ini. Good Friday. Wow. Saya gak tahu. Saya gak tahu Irwan. Dulu waktu lagi kecil. Saya gak dengar itu waktu sekolah minggu. Gak ada itu kata. Good Friday gak ada. Kita mau ada ibadah Jumat Agung. Paling cuma gitu doang. But now. Good Friday. Mungkin untuk menghormati bahwa Friday yang lain biasa. Tapi yang kali ini adalah Good Friday. Bilang kiri kanannya, this is a Good Friday. Bilang kiri kanannya. Yes. Do you believe this is Good Friday? Oke. Mari kita buka sama-sama. Lihat, saya sudah siapkan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah reason. Katakan reason. Reason itu alasan. Ngapain kita? Jumat Agung. Apakah itu karena kebiasaan? Karena nggak tahu dari dulu memang begitu. Orang Kristen pasti ada yang namanya Jumat Agung. Apakah cuma itu? Nggak cuma itu. Nggak cuma itu sayang. Nggak cuma itu. Tapi yang kedua. Bukan cuma reason. Tapi lesson. Katakan lesson. Lesson itu pelajaran yang bisa kita ambil. Oke. Reason and lesson. Katakan reason and lesson. Reason and lesson. Alasan dan pelajaran. Yang pertama. Tentang reason. Ngapain kita hari ini? Tadi pada saat waktu doa persiapan. I love the way Liani pray. Dia bilang. Tuhan, ini sebenarnya yang terpenting. Jumat Agung itu yang terpenting. Hari-hari yang lain, hari-hari perayaan orang Kristen biasa. Tapi ini yang terpenting. Lalu diteguhkan lagi oleh Irwan. Bahwa ada banyak orang yang membesar-besarkan Christmas. Melupakan yang namanya Good Friday. Nah, firman Tuhan berkata. Kalau saudara perhatikan baik-baik. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya minta satu mic, boleh satu orang bacakan. Kasih mic siapa? Boleh, Irwan. Oke. Irwan boleh. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Ya, saya tulis dalam terjemahan bahasa Inggris, tetapi saya ingin satu orang bisa bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Minta satu mic, boleh. Bukan mic nama orang, bukan. Mikrofon maksud saya. Mikrofon, nah itu boleh. Boleh,
Helen, ya boleh kalau nggak Helen aja langsung baca. Helen udah ketemu? Nggak, belum. Oke, yang udah. Irwan, cepat Irwan. Boleh bacakan. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Oke. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada satu kata yang berbeda. Di bahasa Indonesia dikatakan diserahkan. Betul Irwan? Coba cek. Diserahkan. Betul? Pada malam itu, betul? Pada malam itu sebelum Yesus, apa katanya? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Ya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil. Pada malam waktu ia diserahkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris bukan diserahkan. Betrayed. Katakan betrayed. Apa itu betrayed? Apa itu? Dikhianati. Lebih dalam. Dia cuma diserahkan. Tapi dikhianati. Apa yang kita lakukan hari ini? Jelas di firman Tuhan ada. Apa yang kulakukan ini kuteruskan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini pada saat kita ibadah ini yang memang harus diteruskan. Sayangnya lebih banyak orang yang meneruskan bukan apa yang Tuhan suruh. Betul. Meneruskan emang culture of this world. Ibadah-ibadah itu yang diteruskan. Perayaan-perayaan itu yang diteruskan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Remembrance of me. Ingat aku. Jadikan ini yang kita lakukan hari ini adalah peringatan akan aku, kata Tuhan. Tuhan suruh kita untuk memperingatinya. Terus saya ingat banget. Yusuf berdiri, tidak ada Jumat Agung. Jumat Agung suruh mereka pergi ke masing-masing gereja. Karena kita lahir dari berbagai macam latar belakang. Bersama family G. Mulia gak? Mulia sih. Until one day ada orang yang bilang, kenapa sih gak bikin aja ibadah raya untuk Jumat Agung, untuk Paskah sendiri. Iya juga ya. So akhirnya kita buat. Awalnya mungkin buat karena atas usulan. Tapi setelah saya renungkan ketemu ayat ini. I repent. Saya bertobat. Saya bertobat. Karena Tuhan suruh untuk lakukan ini. Untuk memperingati aku. Itu sebabnya inilah yang harusnya kita lakukan. Hari ini sempatkan diri. Anda kalau bisa ada begitu banyak hari libur. Silakan berliburlah di hari-hari libur yang lain. Silakan ambil. Tapi bolehkah setiap kali hari di mana Jumat Agung, di mana Yesus mati dan Tuhan bilang pakailah itu, pergunakanlah itu, lakukan itu, perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Bolehkah saudara bersama-sama? Tuhan, ada banyak hari libur yang saya bisa pakai. Tapi khusus di hari libur ini, enggak Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Di bagian yang lain. Lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Hari ini adalah hari kedukaan sebenarnya. Bagi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah. Yang menjelma jadi manusia. Mati. Diteguhkan oleh firman Tuhan. Lebih baik datang ke rumah duka. Lebih baik datang ke acara seperti ini daripada ke rumah pesta. So hari ini apa yang kita lakukan, kerja Tuhan dilandasi oleh sebuah kebenaran. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya katakan amin. Christmas versus Easter.
Karena banyak orang bikin pesta, bikin ibadah yang meriah untuk Christmas. Tapi untuk yang kayak begini biasa aja. Terlalu lebay Kak. Terlalu lebay pastor. Biasa aja. Tapi justru kalau menurut Yesus, kalau dia bisa berdiri di sini dan di hadapan saudara, dia akan bilang, lu ngerayain Natal kelahiran gua. Itu lu lebay sebenarnya. Karena Tuhan dah suruh saudara. Cari di Alkitab. Kalau Tuhan suruh kita rayakan Natal. Enggak. Tapi karena dunia semua ini sudah lakukan itu. Dan kita rayakan Natal. Ya oke lah. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada dunia ini, kepada gereja-gereja Tuhan yang melakukannya. Masa semua gereja melakukannya kita enggak? Oke lah. Tapi jangan lupakan yang ini. Saya pikir hari ini saya sudah siap-siap. Yang datang paling segelintir orang. Saya bersyukur. Masih ada orang yang masih mau menghormati. Oh ini adalah hari di mana kita memperingati respect to our God. Maka saya kirim ke Pipit. Tulis Pipit. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. His blood, our life. Darahnya membuat kita hidup hari ini. Hormati dia. Itu sebabnya. Bukan berarti, Liani, berarti nanti udah gak usah ada Christmas. Nah buat. Seperti itu penjangkauan kita kepada orang-orang. Ingat pada Yesus. Tapi yang ini jangan lupa. Terus pelihara ini baik-baik karena ini disuruh oleh Tuhan. Saya bilang kiri kanan, jangan lupa Good Friday. Bilang, jangan lupa Good Friday. Mari kita bergeser dari yang namanya kebiasaan, tapi bertindak karena alasan. Beda, kebiasaan sama alasan tuh beda. Beda. Apakah Anda ke gereja karena kebiasaan? Atau karena sebuah alasan? Pastor, saya pastikan karena alasan. Karena pulang ibadah ada snack dan ada kopi. Asik. Apalagi kalau kita buat setiap kali pulang ibadah ada prasmanan di depan. Potluck. Ketua panitianya Charlie. Ketua panitia doang atur-atur. Siapa bawa apa begini. Wih, pasti penuh, pasti ramai. Suruh datang karena kebiasaan atau karena alasan? Saya boleh dicopot dari gelar pastornya. Saya boleh dicopot dan tidak boleh lagi ada di sini. Boleh, tidak apa-apa. Tapi itu tidak akan mengubah. Saya akan tetap pergi ke gereja. Karena sebuah alasan. Bukan karena kebiasaan. I come to this church. I come to his place. Not because of our habit. Karena habit. No. Karena sebuah alasan. Ya karena punya tanggung jawab. Even tidak ada tanggung jawab sekalipun. Taruh saya di mana? Di kota mana? Yang ada gerejanya kecil. Nyumput gerejanya. Saya akan tetap pergi ke gereja. Bukan karena jabatan saya. Bukan karena profesi saya, bukan. Itu sebab saya katakan, cabut semuanya. Saya akan tetap datang dan saya akan tetap melayani Tuhan. Wherever I am, dimanapun saya ada. Saya akan tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur sedikit pun. Bertanya sama istri saya, pernahkah saya mundur dari pelayanan? Tidak ada, saya tidak pernah mundur dari pelayanan. Terus, maju. Apapun yang terjadi, maju. So mari kita bergeser. Apakah perayaan-perayaan yang kita buat cuma karena kebiasaan yang dunia lakukan? Ini pertanyaan. Mulailah bergeser dari kebiasaan menjadi alasan terkuat mengapa kita melakukannya. Dan jangan sampai Tuhan suruh kita nggak melakukannya. Dan Tuhan nggak suruh malah kita melakukannya bahkan mengerjakannya dengan total. Mari jadikan firman Tuhan sebagai, bukan sebagian ini, sebagai, maaf, harus diperbaiki teksnya. Terlalu cepat saya menulis mungkin. Sebagai dasar atau sumber referensi kita dalam melakukannya. Sehingga kita mulai bergeser. Jadi kalau kita nggak merayakan Natal biasa aja. Jadi kalau kita nggak melakukan Good Friday ini, harusnya ada kegelisahan tuh. Karena saya tidak sedang melakukan firman Tuhan nih. Lakukan ini untuk peringatan akan aku. Wow. Saya bilang, kiri kanannya, berubah oi. Saya bilang, berubah oi.
Berubah dari apa? Kebiasaan jadi alasan. Iya dong. Ya udah dari sononya orang namanya Kristen ya mesti ke gereja lah ya. Itu gak membuat saudara jadi excited. Why? Karena kebiasaan. Karena alasan. Beda. Saya mau datang. Gue mah gak dapat apa-apa di sini. Saudara gak dapat apa-apa di sini. Tapi justru saudara harusnya memberikan apa-apa di sini. Karena tujuan ibadah. Pada zaman dulu. Itu bukan untuk memperoleh. Tapi untuk memberi. Anda datang kepada Tuhan, coba cek di perjanjian lama. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda harus mempersembahkan sesuatu. Bukan untuk memperoleh sesuatu. Tapi ibadah hari ini sudah berubah. Karena Anda ingin memperoleh sesuatu. Tidak salah, tapi jangan itu toh. Harus berubah. Saya datang ke tempat ini, harus ada orang yang menerima berkat dari hidup saya. Lewat senyuman saya, lewat salaman saya, lewat sapaan saya. Mungkin gak banyak orang yang tahu bahwa ada orang yang gak pernah disentuh. Tapi tiba-tiba saudara datang, hey how are you? Gitu disentuh, just Tuhan. Mungkin. We never know. Bahkan one day kita baru tahu bahwa ada orang yang bersaksi ketika datang ke sebuah gereja. Dan gak ada seorang pun yang menghargai dia di luar. Tetapi ketika datang ke gereja ada orang yang menghampiri dia dan menghargai dia. Wow, you're precious. Kau berharga. Tapi aku pendosa. Tapi aku banyak bikin salah. No worries, come to God. You're the member of our family, come on. Wow, sebegitunya kah kita diterima? Because of you and I. Datang ke gereja bukan hanya untuk mau dapat sesuatu. Wanna give something. Datang kepada Tuhan bukan hanya untuk menerima sesuatu. Boleh. Pengen dapat firman, boleh. Tapi jangan cuma itu. Bukankah kita dari hari Senin sampai hari Sabtu saudara cari Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, bayar cicilan Tuhan supaya ini, supaya itu, supaya disembuhkan, supaya dapat uang yang lebih banyak untuk bayar cicilan dan sebagainya. Saudara datang kepada Tuhan dan saudara minta untuk diberkati. Kenapa saudara tidak berikan cuma sedikit saja dari waktu saudara? Hari Minggu untuk dengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup saudara. Why not? Datang ke konser Taylor Swift 4 jam, biasa aja. Datang ke gereja 2 jam, lama banget sih ini orang khotbah. Sih. Bukan berarti gak boleh datang ke konser Taylor Swift. Datang. That's good. Enjoy yourself. Jiwa saudara dipuaskan. That's good. Tapi boleh dong compare. Mari compare. Sudah ngomel-ngomel. Lama banget sih pujian, lama banget. AC panas lagi. Asyir juga gak nyalamin. Saudara datang ke konser gak ada asyir yang nyalamin saudara. Malah saudara diperiksa sebagian tubuh saudara. Barangkali ada apa biasa aja. Ada komplain. Iya apa ya? Saudara kalau untuk dunia saudara gak hitung-hitungan. Tapi sama Tuhan hitungan banget. Iya enggak. Coba cek. Hitungan gak sama Tuhan? Sama dunia saudara gak hitungan? Berapa lama saudara nonton Netflix? Berapa lama saudara ada di konser? Berapa lama saudara ada di coffee shop? Tidak salah. Tidak salah sekali lagi. Enjoy. Tapi jangan sampai datang kepada Tuhan saudara hitungan sama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan bukan karena kebiasaan. Tapi karena sebuah alasan. Satu orang bertanya kepada saya. Kalau khotbahnya gak capek-capek gitu. Datang pelayanan gak capek gitu. Khotbah gak capek gitu datang ke gereja. Mari kita tes. Saya datang ada di sini dan saya gak berkhotbah sama sekali. Saya duduk diam, saya liatin anak-anak saya melayani semua. I'm still here, excited. I serve my God. I support my son. I support my leader. Datang bukan karena kebiasaan, tapi datang karena sebuah alasan. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, keluarkan suara-suara, Tuhan Yesus. Saya mau berubah. Datang bukan karena kebiasaan, tapi karena ada alasan. No matter what,
apapun yang terjadi, I will serve you. Itu sebabnya, reason yang pertama, mengapa kita lakukan ini. Bukan karena kebiasaan, tapi karena sebuah alasan. Karena Tuhan memerintahkannya. Bahkan ada yang jauh lebih penting dari sekedar kelahiran, yaitu karya. Kelahiran itu cuma awal. Saya telah mengajarkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Setidaknya lewat my teaching, apa yang saya sampaikan kepada saudara. Saya mengajarkan bahwa ulang tahun pernikahan itu jauh lebih precious daripada ulang tahun diri sendiri. Berulang-ulang dan saya gak pernah bosan. At least sebelum saya selesai di muka bumi ini, terus semua mengingat bahwa ada satu orang yang tetap konsisten memberi pesan bahwa ulang tahun pernikahan itu jauh lebih precious daripada ulang tahun pribadi. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar kelahiran kita, yaitu karya kita di dunia. Karena untuk apa lahir, hadir di dunia tapi tidak ada karya? Untuk apa? Untuk apa? Itu sebabnya Yesus meminta untuk kita memperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Karena kematiannya itu bicara tentang karyanya di muka bumi ini. Karyanya di dalam hidup manusia. Kalau ada seseorang yang berkorban buat saudara, saudara pasti akan ingat. Percayalah. Saudara bahkan sepertinya kayak berhutang budi sama orang. Kemarin saya datang ke sebuah acara duka, ke rumah duka. And I appreciate my wife. Karena tadinya, saya lagi gak enak kemana nih. Saya mau datang. Dia guru dari sekolah musik. Guru les pianonya Brian sama Keke. Walaupun hari ini dia gak jadi pemain piano. Dia adalah orang yang waktu lagi lomba nyanyi. Saya juara nyanyi di gereja, di seluruh gereja. Lama saya. Dan saya jadi juaranya, itu yang main musiknya si Debbie itu. Dan waktu dia meninggal, saya lihat itu si mana yang tahu, mungkin si Harry, lu tahu di si Daniel main gitar. Dia tulis, gila ini orang dalam keadaan diserang oleh kankernya 5 sampai ke otak, tulang, apalagi darah, apalagi payudara. Tapi dia masih tetap bisa memperhatikan orang. Bahkan si Daniel itu ketika dalam keadaan yang sangat krusial, dia transfer, dia kasih berkat, bantu, luar biasa, berhutang. Pertanyaannya, sudahkah saudara punya karya di muka bumi ini? Sehingga ada orang-orang di sekitar saudara yang akan, gue berhutang sama lu. Kalau gak ada lu, gak mungkin gue ada di sini. Gak mungkin anak gue bisa sekolah. Gak mungkin gue bisa punya kendaraan. Gak mungkin gue bisa kuliah. Thank you buat apa yang kau tabur buat hidup saya. Karena gak cukup cuma lahir. Hey, come on. Gak cukup cuma lahir. Saudara harus punya karya di muka bumi ini. Dan sekalipun dunia ini jahat sama saudara, tapi saudara harus tetap baik. Tetap buat karya. That's the way of Jesus. Kita harus bergeser. Gak cuma lahir, tapi punya karya. Katakan, karya jauh lebih penting dari kelahiran. 2, 3. Amin. Sekarang saya bawa saudara lebih dalam. Tadi reason. Kita akan bergeser. Lesson. Oke. Matius 26. Irwan. Siapkan Irwan. Baca Irwan. Matius 26 ayat 59. Oke. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu tentang Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Artinya Yesus difitnah. Menurut saudara, are you happy ketika seseorang memfitnah saudara? Saudara gak ngomong, dibilang ngomong. Saudara gak ngambil, dibilang ngambil. Saudara punya motivasi yang baik, tapi dianggap buruk.
Saudara melayani dengan ketulusan, dianggap punya motif. Saudara setia melayani Tuhan, tidak dihargai. Bahkan saudara difitnah karena ada motif tertentu mau pelayanan. Kira-kira, are you happy? Not happy. Ayat 67, Wan. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Kira-kira apa yang saudara rasakan kalau ada seseorang meludahi saudara? Coba, Wan. Kamu ludahi saya, coba, Wan. Loh, benar. Praktek. Kenapa gak mau, Wan? Nanti di visum. Soalnya banyak kamera ini, bahaya ini. Hey, come on. Gimana rasanya kalau diludahi, gimana caranya? Sakit hati, that's right. Sam, thank you Sam. Sakit hati banget. Apalagi saudara gak salah loh. Yesus tuh gak punya salah apa-apa. Tapi dia diludahi. Ditinju. Gak ada alasan apa-apa. Menyakiti gak, melukai orang gak. Tapi ditinju. Dipukul. Lukas 22 ayat 65, Wan. Lukas 22 ayat 65. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka. Dihujat. Kira-kira gimana? Sekarang ada pasal penghinaan terhadap presiden. Ya kan? Kalau Anda menghina presiden, hati-hati. Hati-hati, saudara yang suka curhat-curhat di media sosialnya, hati-hati. Begitu saudara sebutkan namanya, saudara masuk undang-undang ITE pencemaran nama baik. Tapi kalau saudara bilang ya, aneh-aneh aja. Ada orang gila mengkhianati gua. Nah, itu gak kena undang-undang ITE itu. Karena gak tahu siapa itu. Padahal mungkin saudara bilang gini, di UCC ada seorang pemimpin. Ceritakan kejelekannya. Saudara gak kena undang-undang ITE. Karena gak menyebutkan namanya. Tapi begitu saudara menyebutkan namanya, saudara masuk dalam pasal saudara penghinaan dan penghujatan kepada seseorang dan saudara bisa dipidana. Dihujat, Pak. Wih, ngeri Tuhan kita nih, ngeri. Yohanes 18 ayat 22. Yohanes 18 ayat 22. Seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Coba. Kelvin, Selvin. Coba, tampar Selvin. Coba, Vin. Boleh. Saya pengen tahu nih coba kalau ditampar tadi gimana. Kalau itu pasti saudara gak akan sakit hati. Betul gak? Ini bukan lomba, kan sekarang ada lomba yang tampar-tamparan gitu. Sampai ininya. Bukan lomba ini. Wah, ditampar loh. Kira-kira gimana? Menampar mukanya. 19. Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Nah, bahasa Indonesianya menyesah. Tapi saya cari dalam bahasa Inggris bukan menyesah. Mencambuk. Dicambuk. Saya gak sempat untuk cari gambarnya cambuknya seperti apa. Katanya cambuk itu bukan cuma satu gitu. Tapi satu tuh cabang. Dan semuanya ada duri-durinya. Tajam. Jadi sekali set nempel di body itu bukan cuma satu. Tapi banyak. Tarik. Makanya ngeri sih itu. Wow. Yesus lakukan itu buat saudara. Terus. Oh, lupa saya. Ini. Saking seriusnya nih. Oke, Matius 26 ayat 56. Matius 26 ayat 56. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Cukup. Gimana, Wan? Mau meninggalkan saya, Wan? Vin, ada kesempatan. Liani, Pipit, tinggalkan saya. Coba lagi. Cing-cing, even saudara saya. Wawal, tinggalkan saya. Gak enak ditinggalkan tuh, gak enak. Kalau Anda orang D biasa aja mungkin. Tapi orang I, hubungan, terus ditinggalkan.
Sejauh yang saya ingat. Nanti adik-adik saya ada jadi saksi. Dalam hidup saya belum pernah memutuskan untuk meninggalkan seseorang. Gak pernah. Kecuali satu. Pacar saya. Benar. Dulu kami punya konflik yang cukup besar sebelum menikah. Dan saya putuskan. Sorry. Padahal dulu saya duluan. Lagi enak-enak kuliah, lagi senang-senangnya. Cicensan itu. Dulu lagi kuliah tuh. Fenomena gitu dalam hidup saya. Tiba-tiba datang surat. Dia pulang ke Palembang, tiba-tiba datang surat. Tulisannya suratnya cuma begini. Josh, sorry. Anggap saja pertemuan kita tidak pernah terjadi. Aduh. Saya saksi hidup dan saya punya suratnya itu. Saya baca. Saya tanya kenapa? Karena saya gak bisa melanjutkan lagi kuliah di Bandung. Itu tuh aduh. Tapi sering berjalannya waktu. Bisa lagi kuliah dan nyambung. Konflik. Mengeras. Capek saya. Capek hati. Karena kebodohan saya juga. Karena saya tuh kalau udah yang namanya cinta sama seseorang. Saya tuh bisa kayak orang bucin. Kalau zaman sekarang. Bucin saya tuh. Benar. Jadi setiap kali kalau ditanya mau makan apa Jos. Kita pergi kemana? Bebas. Mau pergi kemana? Yang penting I'm happy with you. Asik. Mau makan apa Jos? Lu sukanya apa? Gue juga akan suka makan itu. Sedap. Walaupun itu berjuang. Walaupun itu bohong. Tapi yang penting happy. Dan ternyata karena terlalu over. Akhirnya ketika terjadi sesuatu di mana Cicencen pengen A, sayanya nggak mau pengen B. Biasanya lu ikut gua tapi lu nggak ikut gua. Terjadilah keributan. Jadi saya telah melakukan hal-hal yang nggak balance. Dan akhirnya saya menyerah di tengah jalan. Dan saya bilang, sorry. Kita udahan. You and I end. Sekali-kalinya dalam hidup. Dan selama saya melayani Tuhan. Ditaruh Tuhan dimanapun. Saya tidak pernah memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Kecuali saya diusir. 2 kali saya diusir. Di tempat lama saya. Di tempat kedua saya juga diusir. Saya tetap loyal, saya tetap setia. Sampai Kowing bilang begini. Satu sisi, kamu goblok. Karena semua orang sudah memperlakukanmu dan sudah gak mau sama kamu. Tapi kamu masih tetap ada. Satu sisi, kamu goblok. Kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu tahunan. Untuk sesuatu yang gak membuat kamu jadi produktif. Tapi di satu sisi yang lain, saya iri. Kok ada seorang pemimpin bisa dapetin kamu. Yang setianya minta ampun. Diperlakukan apa saja. Tetap faithful. Ini ada anak-anak klub Gucci. Dalam merintis pelayanan saya. Ini diantara semua ini mereka yang paling senior. Klub Gucci. Gak maju-maju. Sampai salah satu pemimpin di tempat saya melayani. Saya ngobrol gimana ya caranya supaya bisa maju. Kalau gue jadi lu, dengar. Kalau gue jadi lu, gue udah tinggalin orang-orang itu. Karena dia gak membawa kemajuan sama sekali. Oh ya, itulah bedanya lu sama gue. Dia bilang, dan ada sebuah pilihan. Apakah saya mau tinggalkan atau enggak. Dan saya memutuskan tuh, saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kecuali mereka yang meninggalkan saya. Zaman berubah, musim berubah. Apa rasanya kalau ditinggalkan? Tidak mudah. Saya cuma sekali aja itu sama istri saya. Dan setelah itu saya bertobat. Saya datang kembali. Atas karena perencanaan seseorang.
Terus jemput dia. Terus kemudian waktu ketemu, saya bilang, beri kesempatan kepada saya 1 kali lagi. Dulu saya telah mengecewakanmu, melukaimu. Beri kesempatan kepada saya 1 kali lagi. Saya akan hadapi badai sebesar apapun bersamamu. Dan saya puji Tuhan dikasih kesempatan sama beliau. Dan sampai hari ini ada. Sampai hari ini saya tidak pernah putuskan untuk tinggalkan seseorang. Biar itu jadi sejarah dalam hidup saya. At least Tuhan, saya tidak pernah meninggalkan seseorang. Karena saya tahu betapa sakitnya ketika memperoleh surat. Anggap saja hubungan kita tidak pernah terjadi sama sekali. Sedap. Cukup itu aja. Enak itu. Tinggalkan. Menyangkal. Wan, kamu tadi di UCC? Enggak, kamu bukan di UCC. Disangkal. Enggak, gue gak kenal. Matius 27 ayat 29. Itu. Matius 27 ayat 29. Itu di depan ada Wan. Halangan. Mah, oh ya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Dikasih mahkota duri. Terus. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai orang Yahudi. Hai raja orang Yahudi. Hai raja orang Yahudi. Diolok-olok. Dia olok. Hari ini orang bercanda. Dipikiri itu bercanda. Tapi keterimanya enggak. Lu tuh mengolok-olok. Karena saya teh kawin-kawin. Homo non mana teh. Nah. Maksudnya itu lagi mengingatkan tapi bercanda. Tapi menyakitkan itu sebenarnya. Kita gak pernah tahu bahwa itu menyakitkan orang itu. Lalu Wan. Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai disalibkan. Wow, gila sih. Ada di antara saudara yang hari ini merasakan lebih menderita dari Yesus? Ada. Kita cuma sebagian kecil. Tapi Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Di Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Ada gak di tempat ini? Yang ketika ditindas lalu membiarkan dirinya untuk ditindas. Gak apa-apa, tindas aja. Ada gak di tempat ini yang ketika ditinggalkan? Gak apa-apa, tinggalin aja, gak apa-apa. Dan dia tidak membuka mulutnya. Tetap diam, tidak membalas. Apa yang kita pelajari hari ini dari kematian Yesus? Ada proses. Minggu yang lalu saya sampaikan sebuah pesan. Tidak ada jaminan ketika saudara naik pesawat tidak ada turbulence. Betul. Ada yang jamin bahwa kalau saudara hidup sudah memutuskan dengan benar dengan pasanganmu, dengan gerejamu, dengan pelayananmu, dengan komunitasmu, dengan tempat bisnismu, tempatmu bekerja. Ada yang jamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, semua lancar? Tidak, ada masalah. Di keluarga pun ada masalah. Dan mungkin pasanganmu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatimu. Karena dia gak ngerti tentang kamu. Kau punya kesempatan untuk membalas. Tapi pertanyaannya, suruh membalas apa enggak? Manusia kita rasanya kalau diolok-olok, diludahi, dikasih mahkota duri, dipukul, ditinju, ditampar. Pengen ngelamar gak? Pengen lah. Ini manusia, pernah gak? Tapi belajar dari Yesus. Dia tetap diam dan tidak membalas. Dengar baik-baik. Dan saya sebentar lagi saya selesai. Ada kalanya dalam hidup. Dan selalu kita memberi jawab. Dalam hidup seringkali diam. Itu adalah kekuatan. Diam, itu adalah kemenangan. Minggu nanti saya akan bahas buat saudara. Diam dan tidak membalas. Keren. So bagaimana responmu? Kalau saudara mengalami itu. Lo bikin itu, gue juga bisa bikin sama lo.
tunggu tanggal mainnya. Apakah saudara lakukan itu? Hari ini belajar dari pesan Tuhan hari ini. Dia diam dan tidak membalas. Firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Saudara pengen balas. Tapi firman Tuhan bilang, baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-30 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata Tuhan. Wow. Bagaimana? Gimana saudara bisa merasakan? Pemain musik siap-siap. Sebentar lagi akan selesai. Saudara punya kesempatan untuk membalas. Mana lebih kuat? Orang yang berhasil melakukan pembalasan atau orang yang punya kesempatan untuk membalas tapi tidak melakukannya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lebih hebat, yang kedua lebih kuat. Karena untuk bisa membalas nggak usah diajarin. Automatically. Langsung. Nanti mari kita lihat ada satu simulasi buat saudara. Untuk supaya saudara paham. Kenapa kita nggak boleh membalas? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Telah melakukan sesuatu yang gak sopan dalam hidup. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Katakan kita biji mata Tuhan. 2, 3. Kita biji mata Tuhan. Lebih keras. 2, 3. Kita biji mata Tuhan. Coba Lala bilang sama Acil. Kita biji mata Tuhan. Bilang. Kita biji mata Tuhan. Kira-kira bisa ngebayangin gak koneksinya ayat ini? Kenapa kita gak boleh membalas? Kenapa? 1, pembalasan adalah haknya Tuhan. 2, karena kita biji matanya Tuhan. Tapi apa koneksinya ayat ini? Gimana bisa mengerti? Untuk memahami. Kenapa biji matanya? Dan kenapa gak boleh membalas? Coba cek dalam hidup kita. Berapa banyak kita dilupakan? Berapa banyak kita dihianati? Berapa banyak kita dilupakan? Berapa banyak kita dirugikan? Berapa banyak kita dihianati? Berapa banyak kita difitnah? Berapa banyak? Berapa banyak? Ada banyak orang-orang yang waktu lagi susah ditolong, waktu berhasil dia lupakan kita. Emang enak? Enggak. Enggak enak. Ada orang yang berhutang kepada kita, tapi ketemu kita seolah-olah seperti gak berhutang sama kita. Bahkan hari-hari ini orang yang berhutang kepada kita lebih galak daripada yang ngasih utang. Iya Pak ya. Gelo sih teh, isuk-isuk ngebel ke orang, kok yang gak dibayar enggak? Padahal waktu lagi gak punya duit dia yang datang minta tolong. Tolonglah please, please, please. Lebih galak. Saya mau kasih ilustrasi. Ulangan 32 ayat 9-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara sedang mengalami goncangan, turbulence dalam hidup saudara. Ada orang yang tipu saudara, ada orang mengkhianati saudara, ada orang yang berbuat jahat sama saudara, ada orang yang melupakan saudara, ada orang yang dulu baik sama saudara, tidak baik sama saudara. Mendengar baik-baik, saudara punya kesempatan untuk membalas. Oh gitu, dia gitu, gue juga bisa. Bisa. Tapi saudara tidak melakukannya. Saudara sedang melakukan firman Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat ke-8. I don't think the way you think. The way you work is not the way I work.
Karena cara lu sama cara gua beda kata Tuhan. Lu mau balas, itu cara lu, bukan cara gua. Cara gua, hak gua bagaimana caranya untuk ngebalas orang itu. Bukan lu. Bukan saudara yang mikir-mikir, create something. Berencana, konspirasi, gimana caranya. No. It's not your part. That is my part kata Tuhan. Itu bagianku kata Tuhan. Apakah saudara bahwa tidak membalas adalah bukti bahwa saudara percaya kepada Tuhan? Iya apa ya? Tidak membalas adalah bukti bahwa saudara percaya bahwa Tuhan saudara sanggup melakukan sesuatu kepada saudara. Main musik. Herman, sini man. Ini ilustrasi terakhir. Setelah itu kita akan ambil perjamuan kudus. Coba. Perhatikan saya baik-baik, ini ilustrasi terakhir supaya saudara bisa ngerti. Kenapa dan bagaimana koneksinya pembalasan adalah hakku. Dan karena kamu adalah biji mataku, kata Tuhan. Coba lihat baik-baik Herman. Apakah Herman punya biji mata apa Anda? Coba lihat, ada biji mata dia. Walaupun agak sipit-sipit, tapi dia ada biji mata. Ya, ada biji mata. Kita itu adalah biji mata. Jadi biji mata itu kita. Nah ini Herman ini Tuhan. Walaupun dia mungkin kurang kayak Tuhan. Tapi ilustrasinya dia Tuhan. Dia punya biji mata. Pertanyaannya, ada enggak orang ya yang kalau ada orang lain mau sentuh biji matanya, dia diem aja? Pasti minimal dia pasti akan jaga, tutup. Bahkan bukan serangan dari manusia loh. Kadang debu, kadang binatang mau masuk ke dalam biji mata kita. Tapi aneh, Tuhan tuh bikin sensor yang luar biasa sehingga si kelopak mata ini langsung menutup. Tapi kalau ada orang yang memaksa melakukan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu kekerasan kepada kita, maka kita akan secara reaksi langsung pasti gitu kan. Gak ada kan begitu ada orang mau mukul terus gini. Kan gak ada. Kecuali itu keributan antara suami dan istri. Benar? Gue gampar lo, gampar nih, gampar. Kan gitu. Kalau lagi ribut kan gitu. Ya kan? Cuma terjadinya di situ aja. Tapi kalau kejadian yang normal nih, keributan sama teman bisnis, teman seperjuangan, dengan berbagai macam kepentingan. Kalau ada orang mau menampar melakukan sesuatu, dia pasti akan jaga seperti firman Tuhan yang tadi. Dia akan jaga biji matanya. Betul? Dijaganya sebagai biji matanya. Nah, endingnya adalah begini. Kalau sampai ada orang nyolok, dan dia kena matanya. Kenapa pembalasan adalah hak Tuhan, bukan kita? Karena dalam hidup tidak ada orang yang kecolok matanya, terus matanya keluar sendiri, terus dia lakukan penyerangan dan pembalasan kepada orang yang nyolok matanya. Ada enggak? Tidak ada kan? Yang menyerang, yang membalas siapa? Bukan matanya. Kita kan biji matanya. Lah kita dicolok. Bukan biji matanya yang keluar. Itu namanya horor. Itu namanya film horor. Nggak ada. Pasti yang akan melakukan pembalasan adalah orangnya yang punya biji mata. Itu sebabnya, Tuhan ingetin. Lu dizolimi, lu dihianati, lu dirugiin, lu ditipu, lu dimakan sama orang. Bukan hak lu untuk ngebalas. Karena lu biji mata. Nggak ada biji mata keluar dari matanya dan lawan siapa yang menyakitimu. Nggak ada. Tapi Tuhan yang punya kita sebagai biji matanya. Dia yang akan bertindak. So, hari ini sebelum kita akan ambil perjamuan kudus. Kalau yang ngerti ilustrasinya? Ngerti? Jadi kalau hari ini ada di antara kita. Atau di kemudian hari kita ditipu,
kita dizolimi, kita dikhianati, dan terus kemudian kita mau membalas. Ingat, horor ta eta. Eta horor. Eta horor. Horor. Eta monster. Gak mungkin. Jadi ingat baik-baik. Pembalasan bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Come to our God. Percayakan sama Dia. Because He will do something that we can never imagine before. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang adil. Tutup mata kita. Kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Kita adalah biji matanya. What is the reason kita adakan perjamuan kudus? What is the reason kita adakan Good Friday? Ini bukan karena dunia memberi tekanan untuk kita melakukannya. Ini bukan karena kebiasaan. Tapi hari ini engkau melakukannya dengan sebuah alasan. Why? Karena Tuhan yang pengen diingat dengan cara seperti ini. Bukan lagi mengingat tentang kelahirannya, tapi mengingat tentang karyanya, kematiannya di kayu salib. Sebentar roti dan anggur akan dibagikan kepada saudara. That is the reason. Itu adalah alasan untuk kita mengapa melakukan ibadah Jumat Agung. Tapi gak cukup cuma reason. Tapi kita perlu lesson untuk kita belajar. Bahwa kita hari ini ada. Belajar dari Yesus. Diperlakukan apa aja yang gak enak. Dia tetap diam. Dan tidak membuka mulutnya dan tidak membalas. Maukah saudara menjadi seperti Yesus? Saya tidak tahu saudara sedang alami apa. Saudara punya kesempatan untuk membalas. But the Lord Jesus tell you. Today. Don't do it my son. Don't do it dear. Jangan lakukan itu. That is my part. Engkau dibully. Jangan bully balik. Kasihi orang yang membulimu. Kau dihina, jangan hina balik. Dunia mengajarkan kalau lu dipukul-pukul balik. Kalau engkau dihina, hina balik. Tapi Yesus mengajarkan, kalau engkau dipukul, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanmu, Amin Tuhan. Atau juga kehebatanmu. Mari bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan kita. Tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi yang kau beri. Segalanya kau mengangkat derajat untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi yang kau beri. Segalanya
sama-sama naikkan pujian ini. Come on church.